Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rianti, saya dari kelas MJ404. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia yang berjudul tentang sektor industri logam dasar dan komoditas logam. Sektor ini mencakup pengolahan nikel, besi, tembaga, dan logam lainnya yang menjadi bahan baku penting untuk industri global seperti otomotif, elektronik, dan energi terbarukan. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, menjadikannya pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau. Peran strategis dalam ekonomi nasional. Industri logam dasar merupakan tulang punggung bagi berbagai sektor seperti konstruksi, otomotif, elektronik, energi, dan pertahanan. Produk seperti baja, nikel, dan tembaga menjadi bahan baku utama dalam pembangunan infrastruktur dan manufaktur. Cadangan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya tembaga dan boksit yang signifikan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok global, terutama untuk baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau. Pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2023, sektor ini mencatat pertumbuhan PDB sebesar 14,17%, jauh melampaui rata-rata sektor industri lainnya. Lonjakan ini didorong oleh permintaan ekspor, terutama dari Cina, serta peningkatan produksi domestik seperti ferronikel dan stainless steel. Kebijakan hilirisasi. Pemerintah Indonesia mendorong pengolahan bahan tambang di dalam negeri melalui kebijakan hilirisasi. Larangan ekspor bahan mentah dan insentif pembangunan smelter telah meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor ini. Kontribusi terhadap ekspor dan investasi. Ekspor komoditas logam seperti ferroalloys, nickel matte, dan produk baja lembaran mencapai 27,6 miliar. Pada tahun 2023, sektor ini juga menarik investasi asing besar dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Daya tarik utama sektor logam dasar. Yang pertama, kekayaan sumber daya alam. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta tembaga, boksit, dan timah yang sangat strategis untuk industri global. Yang kedua, permintaan global yang meningkat. Lonjakan kebutuhan baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, dan infrastruktur mendorong permintaan logam dasar secara signifikan. Yang ketiga, realisasi investasi yang konsisten tinggi. Pada 2024, sektor ini mencatat investasi sebesar 238,4 triliun, tertinggi di antara semua sektor ekonomi di Indonesia. Keempat, dukungan proyek strategis nasional. Pemerintah menetapkan industri smelter sebagai bagian dari PSN, memberikan prioritas dalam perizinan dan insentif. Yang kelima, tenaga kerja dan biaya produksi kompetitif. Biaya tenaga kerja dan energi yang relatif rendah menjadikan Indonesia lokasi ideal untuk produksi logam besar. 6. Transfer teknologi dan kemitraan global. Investor asing membawa teknologi canggih dan membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan lokal. Dukungan kebijakan pemerintah. Roadmap hilirisasi dari 2023 sampai 2029, pemerintah menyusun peta jalan hilirisasi baja dari hulu, billet, slab, hingga hilir, plat, HRC, wire mesh, dengan capaian produksi yang mendukung kebijakan pemerintah melampaui target di beberapa kategori. Regulasi fiktif positif dan USS berbasis risiko melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Jika permohonan izin tidak diproses dalam waktu tertentu, maka dianggap disetujui secara hukum. Sistem OSS mempermudah perizinan dukungan kebijakan pemerintah melalui satu pintu. Insentif fiskal dan non-fiskal. Investor mendapat fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance, master list bahan baku, harga gas bumi tertentu untuk efisiensi produksi. Dukungan kebijakan pemerintah selanjutnya, pembangunan kawasan ekonomi khusus, terdapat 25 kawasan ekonomi khusus dan lebih dari 160 kawasan industri yang disiapkan untuk distribusi investasi ke luar Pulau Jawa. Promosi investasi global, pemerintah aktif mempromosikan sektor ini di forum internasional seperti G2O, Davos, dan Regional Investment Forum untuk menjaring investor teknologi tinggi. Neraca komoditas dan P3DN. Pemerintah menyusun neraca komoditas untuk mengendalikan impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Gambaran tren investasi dan profil investor asing utama di sektor industri logam dasar dan komoditas logam di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Tren investasi 2019 sampai 2024. Pada tahun 2019, nilai investasi 61,6 triliun. Pada tahun 2020, nilai investasi 94,8 triliun dengan pertumbuhan lebih dari 54%. Pada 2021, nilai investasi 117,5 triliun dengan pertumbuhan 24%. 2022, nilai investasi 171,2 triliun dan pertumbuhan 46%. Pada 2023, nilai investasi 200,3 triliun dan pertumbuhan mencapai 17%. Pada tahun 2024, nilai investasi 238,4 dan pertumbuhan 19%. Sektor ini menjadi penyumbang investasi terbesar pada 2024, yaitu 13,9% dari total investasi nasional. Investasi asing langsung PMA di sektor logam dasar pada semester 1 2024 mencapai 7,15 miliar melampaui sektor pertambangan. Investor asing utama. Investor asing utama yaitu Singapura, nilai investasi 5,50 miliar dengan kontribusi utama pusat keuangan dan gateway investasi. Hong Kong, nilai investasi 2,24 miliar dengan kontribusi utama basis ekspansi perusahaan multinasional. Negara Tiongkok, nilai investasi 1,86 miliar dengan kontribusi utama smelter, pengolahan nikel dan logam. Negara Malaysia, nilai investasi 0,99 dengan kontribusi utama investasi regional dan manufaktur. Kemudian negara Amerika Serikat, nilai investasi 0,84 dan kontribusi utama teknologi dan logam strategis. Singapura, kontributor terbesar investasi asing di sektor logam dasar. Tiongkok aktif dalam pembangunan smelter dan pengolahan nikel. Jepang dan Korea Selatan terlibat dalam proyek baterai dan logam strategis. Hong Kong dan Malaysia menyumbang investasi signifikan di sektor ini. Dampak terhadap sektor industri logam. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Investasi asing mendorong pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan logam, memperluas output nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Yang kedua, transfer teknologi dan peningkatan SDM. Investor asing membawa teknologi canggih dan praktik industri modern, mempercepat adopsi inovasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Yang ketiga, diversifikasi produk bernilai tambah dari bahan mentah ke produk olahan seperti stainless steel, katoda, dan bahan baku baterai yang meningkatkan daya saing ekspor. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di kawasan industri seperti Morowali dan Halmahera.
Yang kelima, efisiensi dan modernisasi industri. Investasi asing mempercepat modernisasi proses produksi dan efisiensi rantai pasok. Dampak terhadap ekonomi Indonesia secara umum. Yang pertama, kontribusi terhadap PDB. Sektor ini tumbuh 14,17% pada 2023, jauh melampaui rata-rata sektor industri lainnya. Yang kedua, peningkatan pendapatan negara dan daerah. Pajak dari perusahaan asing dan tenaga kerja lokal meningkatkan pendapatan negara dan PAD. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif di luar APBN. Investasi asing menjadi sumber pendanaan proyek strategis seperti KEK dan infrastruktur. Yang keempat, peningkatan ekspor dan devisa. Ekspor produk logam olahan meningkat tajam, memperkuat neraca perdagangan dan cadangan devisa. Yang kelima, ketergantungan dan risiko eksternal. Ketergantungan pada investor asing dan fluktuasi harga global bisa memicu kerentanan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Tantangan yang dihadapi investor asing. Volatilitas harga global. Harga nikel tambang dan logam lainnya sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar internasional. Penurunan harga bisa menggerus margin keuntungan. Kelebihan pasokan dan restunya permintaan. Produksi nikel yang meningkat pesat terutama dari China dan Indonesia berisiko menciptakan kelebihan pasokan yang menekan harga. Proteksionisme global. Kebijakan tarif impor dari negara seperti AS hingga 50% terhadap baja dan aluminium dapat mendistorsi pasar dan mengganggu rantai pasok. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi seperti penyesuaian kuota produksi atau larangan ekspor bisa mempengaruhi kelangsungan proyek dan arus kas. Isu lingkungan dan sosial. Tekanan terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan dan dampak sosial di daerah operasi menjadi perhatian utama investor global. Kemudian, peluang strategis bagi investor asing. Permintaan global untuk kendaraan listrik dan energi hijau. Transisi energi mendorong lonjakan permintaan nikel, tembaga, dan logam strategis lainnya sebagai bahan baku baterai dan panel surya. Dukungan pemerintah terhadap hilirisasi. Komitmen pemerintah untuk memperkuat pengolahan dalam negeri membuka peluang investasi di smelter, pabrik katoda, dan produk turunan. Potensi diversifikasi produk. Investor dapat mengembangkan produk bernilai tambah seperti stainless steel, paduan logam ringan, dan bahan baku industri strategis. Kemudian peluang strategis bagi investor asing lainnya. Insentif fiskal dan infrastruktur industri. Fasilitas seperti tax holiday, KIK, dan kawasan industri terpadu mendukung efisiensi dan ekspansi bisnis. Kemitraan lokal dan regional. Peluang kolaborasi dengan BUMN, perusahaan lokal dan mitra regional untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.